Baik, perkenalkan saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 19110616870, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan membacakan ringkasan bab 7, yaitu strategi dan pasar untuk arena pemerintah. Masalah tindakan non pasar yang bertanggung jawab dan mendasar hukum untuk partisipasi bisnis dalam proses kebijakan pemerintah. Kemudian, perspektif tentang pemahaman hasil isu-isu non-pasar disajikan untuk memberikan landasan bagi perumusan strategi. Proses perumusan strategi non-pasar dikembangkan dengan fokus pada aset strategi. 3 strategi dasar kemudian disajikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh strategi resepsi didasarkan pada hubungan konstituensi antara pemilih dan perwakilan mereka dan melibatkan mengarahkan tekanan konstituensi kepada pemegang jabatan pemerintah. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembentukan mayoritas untuk mendukung atau memegang undang-undang dan berfokus pada legislator penting. Strategi informasional berfokus pada penyediaan strategi informasi teknis dan politik kepada pemegang jabatan. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam persaingan non-pasar, masyarakat juga memiliki 2 tanggapan terhadap pelaksanaan non-pasar. Pertama, masyarakat dapat mengandalkan pengaruh kepentingan yang berlawanan untuk mengurangi kekuatan tersebut. Pluralisme kepentingan yang bersaing bisa menjadi alat yang efektif dalam membatasi kekuasaan. Tetapi, partisipasi bisa asimetris karena masalah penunggangan bebas dan kekuasaan penunggang bebas dan biaya yang dikeluarkan untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan non-pasar. Kedua, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan kekuasaan non-pasar atau memerlukan pengungkapan tindakan non-pasar. Misalnya, perusahaan dilarang memberikan kontribusi atau sumbangan untuk kampanye, pemilihan federal, dan kontribusi oleh komitmen aksi politik atau disingkat dengan PAC sangat dibatasi dan harus diketahui oleh publik. Kritik atau tindakan bisnis non-pasar, sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atau barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonomi berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Kekuasaan yang tidak beralasan. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Antonin Scalia menulis fakta bahwa perusahaan mengumpulkan harta yang besar tidak benarkan untuk mendukung politik kandidat. Pendapat ini mencerminkan ketidaksepakatan tentang apakah semua perusahaan memiliki kebebasan berbicara yang sama dengan seseorang atau apakah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut merupakan ancaman bagi proses demokrasi. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Partisipasi perusahaan dalam kegiatan politik bagaimanapun dapat memberikan suara kepada orang-orang yang kepentingannya mungkin tidak terwakili. Sebagaimana serikat seringkali bekerja mewakili anggotanya, perusahaan dapat memberikan suara kepada pemangku kepentingannya. Perusahaan mewakili kepentingan pemegang saham dan pensiunan ketika mereka bertindak untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Kepentingan manajemen. Karena kepentingan bisnis dalam banyak masalah
terfragmentasi, begitu pula kekuatan bisnis. Kekuatan bisnis dan pasar juga diperiksa oleh kekuatan kelompok kepentingan lainnya. Adanya banyak kelompok lingkungan didanai dengan baik dan mereka telah efektif dalam memajukan agensinya melalui politik publik dan swasta. Kelompok aktivitas juga berfungsi sebagai pengawas kekuatan bisnis. Perumusan strategi dan pasar, manajemen dan strategi dan pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan, yang mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala. Manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi bagaimanapun, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga lebih mungkin terlibat dalam perumusan dan implementasi strategi dan pasar. Pasar organisasi bagaimanapun, semakin besar kemungkinan mereka juga menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga lebih mungkin terlibat dalam perumusan dan implementasi strategi dan pasar. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh kekuatan yang menempatkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Boeing tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing di Kongres, namun dalam beberapa kasus perusahaan memiliki kesempatan untuk memiliki arena kelembagaan. Pilihan strategi dan pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada pesaing antar kepentingan, seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif. Dalam masalah tersebut, perumusan strategi dengan demikian bukanlah kepentingan lain, serta kemajuan masalah melalui siklus hidupnya. Oleh karena itu, salah satu aspek tantangan strategi adalah mengantisipasi strategi peserta lain. Bab kasus current interest section mempertimbangkan situasi seperti itu. Aset dan pasar. Aset dan pasar yang penting adalah keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan konstituen pemegang kantor pemerintah. Nilai aset ini bergantung pada jumlah orang yang terkena dampak, sumber daya mereka, dan cakupan yurisdiksi politik mereka. Basis lapangan yang besar atau jaringan pasokan atau distribusi yang luas merupakan aset penting dan mempunyai potensi. Rantai sewa. Rantai sewa adalah konsep yang analog. Prinsip yang mendasari rantai sewa adalah bahwa semakin besar nilai sewa dipengaruhi oleh non-pasar, semakin besar insentif untuk mengambil tindakan non-pasar untuk mendapatkan atau melindungi sewa tersebut. Rantai sewa merepresentasikan dasar pengaruh di lingkungan non-pasar, khususnya dalam konteks politik distribusi. Sewa adalah surplus dalam jangka panjang. Sewa perusahaan sama dengan keuntungannya, tetapi dalam jangka pendek sewa dapat berbeda dari laba karena biaya hangus. Sewa juga diperoleh dari faktor produksi. Rantai sewa memberikan dua jenis keunggulan strategi. Pertama, ia dapat memberikan hak atau kesempatan kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses publik. Kedua, rantai sewa dapat memberikan dasar untuk menghasilkan tindakan non-pasar melalui hubungan konstituensi. Strategi representasi.
Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka, karena anggota Kongres tertarik pada pemilihan ulang. Mereka tertarik untuk melayani konstituennya. Pemangkuan kepentingannya perusahaan adalah untuk tujuan dengan mewakili kepentingan pemangkuan kepentingan. Mungkin lakukan lebih jauh dengan memobilisasi mereka untuk tindakan non-pasar. Sekian dan terima kasih. Ini ringkasan saya ucapkan terima kasih.